Baik, selamat pagi anak-anak yang terkasih, anak-anak kelas 8. Luar biasa, pagi hari ini kita semua masih diberi kehidupan untuk melanjutkan perjuangan kita di dunia. Pagi hari ini adalah salah satu hari menjadi bagian dalam sejarah hidupmu, di mana kamu akan belajar demi cita-citamu. Bapak terkesan terlalu berlebihan kah? Tidak, karena memang tanpa hari ini tidak akan ada masa depan. Kalau salah satu hari hilang, mungkin masa depanmu akan berganti. Maka yang ingin Bapak katakan adalah hari ini merupakan jembatan untuk masa depanmu. Maka gunakan sebaik mungkin. Baik, anak-anak yang terkasih, silakan berdoa dulu sebelum melakukan pelajaran daring. Jadi Bapak sudah berdoa. Hari ini kita akan belajar mengenai Roh Tuhan menyertai setiap orang yang mewartakan kasih dan kebaikan. Nah, ini Bapak modifikasi dari judul aslinya, yaitu Yesus mengutus Roh Kudus dan Roh Kudus memberi daya kekuatan. Dari buku paket kalian bab 5. Ini kalau bab 5 berarti sudah mendekati akhir dari pembelajaran kita satu semester ini. Jadi silahkan kita cermati dan kita akhiri semester ini dengan baik, bersungguh-sungguh teman ya. Oke, Bapak mau bertanya nih kepada kalian. Pernahkah kamu gitu ya? Satu, pernahkah kamu tersesat ketika kamu hendak pergi ke suatu tempat, kemudian tiba-tiba kamu setelah kamu putus asa dan hendak pulang kembali ke rumah, tiba-tiba ada seorang penolong, pembimbing yang memberi arah yang tepat sehingga kamu dapat sampai ke tempat tujuan. Pernahkah juga yang kedua, apakah kamu pernah kesulitan mengerjakan PR? Kemudian ketika kamu hendak menyerah, datanglah seorang penolong, entah kakak, orang tua yang membantumu mengerjakan. Atau pernahkah kamu merasa takut dan tidak percaya diri, kayak ketika kamu hendak presentasi di depan kelas gitu ya, tampil di depan kelas, pernah nggak kemudian tiba-tiba ada seorang penghibur, entah teman atau penyemangat, teman yang memberi kamu semangat hingga kamu dapat melakukan apa yang sebelumnya kamu takutkan itu? Pernah enggak? Nah, kalau pernah, berarti kamu telah menyadari kehadiran Roh Tuhan dalam hidup. Mengapa? Karena Roh Kudus, Roh Tuhan itu ya, berarti kan kita semua punya Tuhan, entah apapun agama kita gitu ya. Kalau kita memuji Tuhan atau kita berdoa kepada Tuhan, maka Roh Tuhan itu Roh yang menciptakan manusia, yang memberi nafas kehidupan untukmu dan untuk saya, untuk Bapak, itu ada dan tiada hentinya membimbing, tiada hentinya Tuhan itu menolong, menghibur dan menyertai umatnya. Apapun agama umatnya itu tidak peduli, Tuhan, Roh Tuhan selalu ada dan menyertai kita. Kamu telah tahu bahwa dunia ini tidak hanya yang baik adanya, tetapi ada juga kejahatan. Nah, di sana Roh Tuhan melindungi. Yang ketiga, Roh Tuhan itu menuntun akal budi, pikiran kita, dan juga hati kita, perasaan kita, mood kita. Agar apa? Agar kita tidak tersesat menjadi anak-anak yang jahat. Tapi Tuhan selalu ingin kita menjadi anak yang baik. Maka yang tadi silakan dicatat slide sebelum ini. Nah, dalam hidup sehari-hari, Roh Tuhan itu memberi kekuatan pada orang lemah agar menjadi kuat, orang sedih agar menjadi lebih tabah menjalani hidupnya yang berduka, orang murung agar menjadi lebih bersemangat dan sukacita, orang takut agar menjadi lebih berani, orang yang bimbang, ragu-ragu, tidak percaya diri agar menjadi lebih yakin. Dan juga Roh Tuhan itu memberi kekuatan pada orang berdosa agar bertobat. Itu dalam hidup sehari-hari. Nah, mari kita lihat, simak sebuah cerita. Teman-teman, anak-anak semua bisa melihat dari buku paket halaman 77. Ini kisah sekumpulan murid Tuhan yang
merasa tidak percaya diri, kemudian Tuhan menjanjikan rohnya untuk menyertai, membimbing, dan menguatkan. Bagi teman-teman yang Katolik yang hafal dan akrab dengan cerita ini, pada hari raya Pentakosta, murid-murid Tuhan merasa takut, ragu, dan tidak percaya diri untuk mewartakan kebaikan, mewartakan kerajaan Allah. Masih ingat, kerajaan Allah bukan soal kerajaan atau kekuasaan, tetapi soal suasana damai, sukacita, dan penuh pengharapan. Untuk mewartakan kebaikan memang tidak mudah. Ingat bab 4 kemarin. Tidak semua orang suka loh pada kebaikan. Benar. Karena mungkin kebaikan yang untuk bersama itu mengorbankan dirinya. Tidak semua orang suka berkorban. Padahal orang dewasa itu adalah orang yang berani berkorban demi kebaikan orang lain juga. Nah, pada kisah itu teman-teman bisa membacanya. Tuhan mengutus rohnya, mengutus Roh Kudus, mengutus roh Tuhan kepada murid-murid agar ia lebih berani, bahkan melakukan hal-hal yang tidak bisa ia lakukan sebelumnya. Hal-hal yang ketika membayangkannya saja sudah takut. Takut bila dibenci orang, takut bila ditangkap orang, disiksa oleh orang lain. Nah, anak-anak kelas 8 yang terkasih, Roh Tuhan memberi daya kepada kita. Tidak peduli siapapun kita diberi daya untuk mewartakan kebaikan dan kasih. Ingat bahwa kebaikan dan kasih itu tanda hadirnya kerajaan Allah. Lewat apa? Ayo kita mewartakan kerajaan Allah. Kata-kata, perumpamaan kemarin ya kan, dan tindakan. Maka Roh Tuhan selalu menyertai setiap umatnya. Setiap umat yang memanggil namanya. Dengan apapun kamu memanggilnya. Allah, Tuhan Yesus, Om Shanti, atau apapun gitu ya. Dengan nama apapun, Tuhan tidak mengenal Bapak kira. Tidak membeda-bedakan umatnya dengan agama apapun begitu. Karena kita manusia, sama-sama manusia yang diciptakan ke dunia. Bagi Bapak, kasih Tuhan tidak membeda-bedakan. Mungkin manusia yang membeda-bedakan supaya lebih mudah mungkin ya untuk kita yang terbatas ini. Ingat, Tuhan tidak terbatas. Maka bagi Tuhan, kasih-Nya itu melampaui apa yang bisa kita pikirkan. Roh Tuhan menyertai setiap orang agar dapat menghadirkan kebaikan dan kasih, menghadirkan kerajaan Allah dalam hidupnya. Kalau Bapak menyebutkan menghadirkan itu sebenarnya apa sih? Misalnya, seseorang menghayati kasih dan kebaikan, menghayati melakukan perbuatan baik. Nah, kalau melakukan perbuatan baik, maka orang-orang di sekitar orang ini, orang yang melakukan kebaikan ini, akhirnya merasakan kasih dan kebaikan itu, dan akhirnya terinspirasi untuk juga melakukan kasih dan kebaikan. Nah, itulah tandanya seseorang menghadirkan kerajaan Allah. Ketika dia melakukan kebaikan dan juga dapat menginspirasi orang lain untuk juga berbuat baik. Kesimpulannya, Roh Tuhan, mohon ini dicatat untuk jadi materi ulangan. 1. Roh Tuhan dicurahkan oleh Tuhan kepada semua orang. Yakinlah. Problemnya, persoalannya adalah apakah kita menyadarinya? Nah, dalam pelajaran ini Bapak ingin kalian menangkap itu, kehadiran Tuhan itu. Gimana misalnya, contohnya, kamu melihat sampah di depanmu. Dan kamu terdorong untuk buang sampahnya enggak ya, buang sampahnya enggak ya. Ketika kamu pergi aja, berarti kamu tidak menangkap Roh Tuhan itu. Tetapi ketika kamu pergi mengambil sampah itu dan meletakkannya di tempat sampah, itulah kamu sudah bekerja sama dengan Roh Tuhan dalam dirimu untuk melakukan kebaikan. Kedua, Roh Kudus, Roh Tuhan itu memampukan kita bersaksi. Ketika kamu ingin mengatakan kebaikan, menegur seseorang teman misalnya, tapi kamu takut nanti aku dibenci oleh teman itu, kamu menjadi tidak menangkap Roh Tuhan itu. Ketika kamu memberanikan diri dan akhirnya Tuhan bantu aku,
Nah, di sanalah kamu bekerja sama dengan roh Tuhan untuk menegur dengan baik teman-teman yang bersalah ya. Jangan semua orang ditegur. Nah, ketiga, roh Tuhan memampukan kita membangun persekutuan. Ingat, persekutuan itu adalah kebaikan setiap orang dalam komunitas saling peduli, memperhatikan, menolong anggotanya. Keempat, Roh Kudus, Roh Tuhan mendorong kita untuk melakukan kegiatan ibadah, praktek rohani hayo yang jarang sholat, yang jarang ke gereja, yang jarang ke vihara, jarang berdoa. Itulah kita mengabaikan suara roh Tuhan. Maka ayo sekarang kita mendengarkan. Berdoa itu membuat hati kita damai, tenang, dan yakin. Roh Tuhan mendampingi setiap karya kebaikan yang kita usahakan, apapun karyanya. Pendidikan, kamu sedang belajar, kesehatan kalau nanti kamu bekerja, atau lembaga pelindungan sosial yang lain. Nah, anak-anak yang terkasih, Bapak ingin mengatakan bahwa dalam hidupmu ada roh Tuhan yang membimbing, menyertai, memampukanmu menghadirkan kebaikan dan kasih, menghadirkan kerajaan Allah. Maka Bapak mengajakmu menonton video Mia Merah. Dan nanti tolong jawablah form yang Bapak kirimkan. Itu suatu bentuk nilai penugasan dan juga membantu Bapak untuk mengetahui apakah kamu menyadari dan menangkap roh Tuhan itu ya. Oke, cukup sekian dulu belajar dari Bapak. Terima kasih untuk mengerjakan ulangan yang kemarin. Dan Bapak ingin menyelesaikan dulu semua materi, setelah itu baru kita ulangan 2 kali ya. Ini juga untukmu, untuk mengecek pemahaman. Anak-anak yang terkasih, selamat pagi, selamat belajar daring di rumah. Tetap setia ya, semangat.